bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Hormati nama-Nya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur-Mu Kau nyatakan di jalan hidup-Mu seluruhnya. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja besar mengatasi segala ilah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Apa kabar? Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun, dan ini adalah renungan doa yang terakhir di tahun ini. Renungan akhir tahun kita bertemakan bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Renungan ini saya ambil dari artikel dari seorang pater yang bernama Gregor Nulli. Sebelum kita memasuki renungan akhir tahun, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari yang indah dan cerah ini kami dapat bersekutu di dalam doa Sabtu pagi di penghujung tahun 2023, tepatnya di tanggal 30 Desember 2023 ya Bapak. Terima kasih untuk pertemuan kami bersama doa Sabtu pagi hingga saat ini ya Tuhan. Berilah kami hikmat-Mu sehingga renungan ini dapat kami sampaikan dengan sukacita dan mendapatkan hikmat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus
doa yang tidak semula kami sampaikan. Haleluya. Amin. Saudara, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya 18 sampai dengan 21, kemudian disambung dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Akan saya bacakan buat saudara sekalian. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 21. Saya ulangi, 1 Yohanes 2 ayatnya 18 sampai dengan 21. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang, mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20, tapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kemudian firman Tuhan dari Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Akan saya bacakan buat saudara sekalian. Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat ke-6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, saya ulangi, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saya ulangi, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya ulangi ayat 13,
Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia, yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Pada suatu malam, seorang lelaki bermimpi bahwa dia sedang berjalan menyusur pantai bersama dengan Tuhan. Dalam perjalanan itu terlukis dalam pikirannya semua peristiwa hidup masa lalunya. Setiap kali dia melihat ke belakang, ada 2 pasang jejak telapak kaki di pasir. Satu pasang adalah jejak kakinya, dan sepasang lainnya milik Tuhan. Dia juga melihat bahwa kadangkala hanya ada sepasang jejak kaki. Dan ketika dia mengingat-ingat, itulah saat-saat yang paling sulit dan menyedihkan yang dialami dalam kehidupannya. Maka ia mengeluh, katanya, "Tuhan, Engkau pernah berkata kepadaku bahwa Engkau selalu berjalan menyertai aku." Saya ulangi, Tuhan, Engkau pernah berkata kepadaku bahwa Engkau selalu berjalan menyertai aku. Engkaulah Immanuel, Allah besertaku setiap saat. Tetapi sekarang saya tahu bahwa justru di saat-saat yang paling sulit Engkau pergi meninggalkan saya. Mengapa Engkau berlaku demikian, padahal saya sangat membutuhkan uluran tangan-Mu di saat-saat itu? Tuhan menjawab, "Anakku, aku tidak pernah meninggalkan-Mu. Justru di saat-saat itu, kalau engkau hanya melihat jejak satu pasang kaki, maka justru pada saat-saat itu yang sulit itu, aku menggendongmu." Tadi saya ulangi jawab dari Tuhan. Tuhan menjawab, "Anakku, aku tidak pernah meninggalkanmu. Justru di saat-saat itu, kalau engkau hanya melihat jejak satu pasang kaki, maka justru pada saat-saat yang sulit itulah aku menggendongmu." Refleksi untuk kita berada di penghujung tahun 2023 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2024. Mungkin ada yang merasa biasa-biasa saja, karena waktu dan saat yang kita yang tinggalkan serta waktu dan saat yang kita masuki adalah sama. Ada siang, ada malam, ada hari, pekan, dan ada bulan. Itulah pergantian waktu yang biasa dan terulang terus-menerus secara tetap. Tetapi
Ada yang merasa bahwa tahun lama yang ditinggalkan telah memberi arti dan pesan kepada setiap orang. Sedangkan tahun baru yang akan dimasuki memberikan janji dan harapan tertentu, sekaligus tantangan-tantangannya. Saudara, sebagai orang beriman, saya ajak kita untuk melihat pergantian waktu ini dalam kacamata iman. Kita lihat waktu dan tahun sebagai pemberian Tuhan, dan untuk diisi dengan rencana kerja demi kebaikan dan kesejahteraan manusia serta kemuliaan Allah. Seperti tokoh dalam ilustrasi yang di atas tadi, kita melihat ke belakang dan ingat kembali semua peristiwa hidup yang telah terjadi. Saat ini kita pun diajak untuk melihat kembali ke belakang, menilai dan membuat evaluasi atas hidup dan karya kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, atau sebagai anggota masyarakat dan umat Allah dan juga anggota gereja. Dan pasti kita temukan bahwa ada keberhasilan-keberhasilan dan juga pasti ada kegagalan-kegagalan. Kita telah sukses melaksanakan rencana kerja tahunan dalam keluarga, dalam gereja, atau di tempat usaha, atau di tempat kerja, ataupun sebaliknya, kita belum berhasil. Ada pengalaman-pengalaman luar biasa yang sulit dilupakan, seperti pengalaman rukun dan damai kembali dengan seseorang, entah anggota keluarga atau tetangga yang sebelumnya menjadi musuh kita, tidak saling omong karena marah, merasa cemburu, iri hati, tetapi kini sudah berdamai lagi. Kita bersyukur karena hampir sepanjang tahun ini Tuhan tetap melindungi dan menjauhkan kita dari ancaman penyakit, bencana alam, dan kini Tuhan memberi kesempatan untuk melewati tahun ini serta siap memasuki tahun yang baru. Kita telah berhasil membangun hidup yang lebih baik sebagai anggota gereja, seperti lebih rajin berdoa, lebih rajin ke gereja, punya waktu untuk membaca, merenungkan kitab suci, berdoa bersama keluarga, punya waktu untuk terlibat dalam kegiatan bersama, dan sebagainya. Mungkin ada yang dulu suka marah-marah, tetapi mulai lebih sabar dan suka bekerja sama dengan orang yang lain. Dengan demikian, Roh Allah kini menjadi penggerak hidup. Sabda Allah menjadi pedoman hidup. Kristus dan ajarannya menjadi terang hidup. Atau mungkin kita temukan kegagalan dan kemalangan sepanjang tahun yang hampir berlalu. Seperti kita mengalami sakit, kematian seseorang anggota keluarga yang sungguh menimbulkan rasa kehilangan dan duka, pengalaman tidak diperhatikan, atau putus cinta. Ada yang mengalami kesulitan di bidang ekonomi, gagal panen, gagal dalam bisnis, dan rencana tertentu. Ada yang tidak lulus tes masuk ke universitas atau gagal tes PNS. Ada yang hidup
dalam permusuhan dan perpecahan dengan sesama dan anggota keluarga. Mungkin ada juga yang tampil sebagai antikristus dan musuh Tuhan sendiri, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama. Mereka hidup sesuai keinginan sendiri, tidak mentaati perintah Tuhan, suka menciptakan kekacauan dan kegaduhan dalam masyarakat dan hidup bersama. Ada yang selalu melihat yang negatif dan sisi gelap dari orang lain, cenderung bersikap seperti lalat yang hanya mau cari yang busuk dan kotor, serta menularkan benih penyakit dalam masyarakat. Ada yang kurang bersemangat dan malas, kurang terlibat secara aktif dalam hidup bersama, tapi suka mengkritik yang tidak membangun. Ada yang cenderung menjadi sahabat kegelapan, maka ia menjadi anak-anak kegelapan atau anak-anak setan dan maut. Maka tahun 2023 yang hampir lewat sepertinya tidak meninggalkan sesuatu yang berarti apa-apa. Dan malam ini, saya ulangi, dan pagi ini pantas menjadi pagi penyesalan, minta maaf, dan pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara-saudara sekalian. Tetapi sekarang bukan waktunya kita saling nuduh, mempersalahkan, atau melemparkan tanggung jawab kepada pihak tertentu jika tidak terjadi ketidakberesan dan kegagalan. Atau ada yang mulai menyombongkan diri karena keberhasilan dianggap sebagai buah dari kerja keras dan keahliannya dalam mengelola dan merealisasikan rencana kerja. Malam tutup tahun adalah sekaligus malam syukur dan terima kasih. Malam pertobatan dan minta maaf. Serta malam niat baru dan mohon berkat Tuhan untuk tahun baru 2024. Kita mohon ampun atas dosa dan kelalaian kita. Kita mohonkan kekuatan iman, pengharapan, dan kasih supaya apa yang gagal dan tidak kita capai selama tahun yang sedang berlalu dapat kita perbaiki dan tingkatkan pada tahun 2024. Dan semua yang telah baik boleh dipertahankan, bahkan dikembangkan, ditingkatkan, sehingga menjadi lebih baik lagi. Semoga tahun 2024 dapat menjadi tanah dan kebun yang subur, yang boleh kita olah secara baik dan penuh tanggung jawab, sehingga memberi hasil lebih banyak dan lebih bermutu lagi pada tahun 2025 nanti. Selamat tutup tahun 2023. Syukur kepadamu Tuhan dan terima kasih kepada saudara-saudariku dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah renungan ini menjadikan kekuatan kami ya Tuhan, untuk menutup tahun 2023 dengan semangat baru ya Tuhan, dan hidup yang berubah lebih baik daripada 2023 yang akan berlalu, dan kita sambut tahun baru 2024 dengan semangat baru
dengan pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu ya Bapa, kami akan menghadapi tantangan-tantangan 2024, dan kami akan percaya bahwa dengan pertolongan-Mu kami akan lalui semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang maha baik dan penyayang, kami naikkan syukur kepadamu atas berkat dan kasih-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami diizinkan bersekutu melalui doa Sabtu pagi ini. Dan pada pagi hari ini, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik dalam perawatan di rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di rumah. Kami mau berdoa untuk Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari, Bapak Suyitno, Pendeta Rudi Arianto, Bapak Ponco Raharjo, Bapak Hasta Budi, Ibu Pujo Astuti, Ibu Hartati Pujadi, Bapak Indra Adi Nugroho, Bapak Sumarno, Bapak Andreas Marunduri, Bapak Suhanto, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Sutini Fredi, Ibu Nunuk Sudiatmo, dan juga dari keluarga jemaat, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Susiani, Bapak Budi Kristanto, dan Bapak Suhirman. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudari kami ini. Kiranya melalui perawatan para medis, obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsinya, saudara-saudari kami ini boleh mendapatkan kesembuhan yang hanya daripada-Mu saja. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendampinginya.
Kiranya mereka diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat mendampinginya dengan penuh kasih. Secara khusus kami juga mendoakan orang tua kami, para adiuswo di GKJ Ebenezer. Kami berdoa untuk Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Ibu Amira Zumadiono, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Bapak Basari, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem Karjono. Kiranya Tuhan terus senantiasa menyertai para orang tua kami ini, terkhusus dalam kondisi kesehatannya. Tuhan sendiri yang memelihara dan memberikan kekuatan, sehingga orang tua kami tetap merasakan kebaikan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Dalam situasi saat ini, tentunya tidak mudah dalam mencari pekerjaan, tapi kami percaya Tuhan akan menolong, sehingga saudara-saudari kami ini tetap semangat dan tetap berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai dengan kemampuan dan talentanya. Dan kami juga mendukung dalam doa bagi saudara-saudari kami yang sedang menantikan buah hati. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk saudara-saudari kami dalam setiap proses yang dilakukannya untuk mendapatkan buah hati. Dan kami percaya pada saatnya Engkau akan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat, sehingga saudara-saudari kami ini boleh mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang sama-sama dapat berjalan dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan gereja di GKJ Ebenezer, baik itu pendeta, majelis, pengurus komisi, badan maupun wilayah. Kiranya Tuhan memampukan dan melengkapi, sehingga para pelayan gereja ini boleh terus melayani dengan penuh semangat, sukacita, dan dengan sepenuh hati. Dan kami berdoa untuk setiap program kegiatannya sudah direncanakan, terkhusus di tahun 2024. Kiranya Tuhan juga yang menyertai, supaya dapat berjalan dengan baik, sehingga melalui program-program kegiatan tersebut, banyak ilmu yang kami dapatkan untuk pertumbuhan iman kami, dan gereja kami juga dapat menjadi berkat, baik di lingkungan sekitar maupun bagi masyarakat luas. Bapa yang Maha Kasih, kami mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon penyertaan-Mu kepada Bapak Presiden Joko Widodo, beserta jajarannya, agar dapat memimpin bangsa Indonesia dengan bijaksana. Berikan kesehatan dan kekuatan, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Kami mohon penyertaan-Mu, sehingga hal-hal yang dihasilkan dari pemilu tersebut menghasilkan pemimpin yang adil, jujur, serta mengemban tugas dan tanggung jawab. Dan berkati pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang akan datang, agar dapat berjalan dengan aman, damai, dan tentram. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan menyongsong tahun yang baru di tahun 2024. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami penuh dalam pengharapan dan tetap mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing sepenuhnya kepada-Mu. Kami memohon agar Engkau terus melimpahkan kasih dan berkat-Mu kepada keluarga kami. Bimbinglah kami untuk terus hidup dalam kebenaran dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih untuk berkat-Mu di tahun 2023 ini. Tahun 2023 ini kami melewati dalam suka maupun duka. Setiap hal yang terjadi di tahun 2023,
akan menjadi pelajaran yang baik bagi kami. Dengan iman dan harapan yang kuat, kami akan memasuki langkah-langkah baru kami, dengan meyakini bahwa penyertaan-Mu akan menyertai dengan sempurna di tahun 2024 yang sebentar lagi akan kami songsong bersama. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami panjatkan kepadamu. Kami mohon kiranya Engkau mengabulkannya. Doa ini kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing heart by His cradle we stand. Led by the light of stars sweetly gleaming, here come the wise men from the ocean land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born.
bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah.